Pemirsa, seorang ibu di Minahasa, Sulawesi Utara tega membiarkan dua balitanya tidur dengan anjing dan sejumlah binatang peliharaan lain di sebuah gubuk. Lemah tak berdaya, Iqbal Syahputra hanya bisa berbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Jejak kekerasan, lebih tepatnya kebiadaban, masih membekas jelas di sekujur tubuh bocah 3,5 tahun ini. Kondisi panti asuhan tampak memprihatinkan. Rumah berlantai 2 yang disulap menjadi panti asuhan ini dihuni sekitar 30 anak usia 1 hingga 17 tahun. Diduga anak-anak penghuni panti asuhan ini disekap dan kerap dianiaya pemilik panti, yakni Samuel dan Hini. Bahkan salah satu penghuni panti asuhan, yakni bayi berusia 3 bulan bernama Caroline, meninggal dunia karena diduga tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Saat Komnas Perlindungan Anak datang untuk melihat langsung kondisi panti asuhan, ditemukan 2 bayi berusia 1 tahun dalam keadaan demam tanpa dirawat. Selain itu, tubuh sebagian besar balita lainnya juga terdapat luka-luka yang telah mengering. Panjang tahun 2013, pelecehan seksual pada anak di Indonesia terdata lebih dari 800 kasus. Sementara itu, lebih dari 50% pelaku pedofilia merupakan orang dekat korban. Polda Metro Jaya menetapkan Sunoto, ayah kandung RI, sebagai tersangka kasus perkosaan terhadap bocah kelas 5 SD itu. Karena terserang infeksi pada alat vitalnya, RI meninggal di RSUP Persahabatan pada 6 Januari 2013 lalu. Korban keganasan Emon di Sukabumi, Jawa Barat hingga Minggu siang terus bertambah. Kali ini seorang anak berusia 13 tahun diantar ibunya untuk melakukan. Pelaku pelecehan seksual ratusan anak di Sukabumi, Emon, mengaku melakukan aksi bejatnya lantaran pernah menjadi korban pencabulan temannya. Emon juga mengaku menulis semua anak yang telah ia cabuli di buku hariannya. Jakarta International School. Sekolah ini tiba-tiba saja menarik perhatian publik. Akan tetapi itu semua tampaknya berantakan saat satu orang tua murid melaporkan hal yang membuat semua orang yang memiliki anak bergidik ngeri. Jadi dia ketakutan untuk kencing sekali di sekolah, ketakutan sekali. Dan dia waktu saya jemput dari sekolah tanggal 20 itu dia 20 Maret terkencing-kencing di sekolah. Terus ganti baju juga di sekolah tanggal 21 Maret terkencing-kencing. Akhirnya 21 Maret malam gitu baru anak saya mengakui semua kalau dia itu mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual, disodomi sama petugas kebersihan sekolah, penjaga toilet di sekolahnya dia. Kalau rumah tidak lagi ramah pada anak, maka rumah akan ancaman bagi anak. Kalau sekolah tidak lagi ramah pada anak, padahal itu adalah lingkungan kedua setelah rumah. Kalau tidak ramah lagi, kemana anak kita pergi? Kemudian kalau interaksi sosial mereka, tempat bermain mereka juga tidak nyaman, kemana anak itu? Nah, ini yang menurut saya situasinya seperti itu. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa kejahatan seksual atau predator-predator kejahatan seksual itu ada di sekitar anak itu yang harus kita hindari, sehingga anak-anak itu bisa betul-betul nyaman dari ancaman itu. Kasus kekerasan yang sekarang terjadi yang menyedot perhatian kita semua tidak boleh berhenti hanya sekedar tontonan, ya prihatin. Besok misalnya tidak diberitakan oleh media lagi, lupa lagi kasus yang sama juga. Ada lagi.